Shalom. Oke, hari ini saya mau nyambung yang minggu lalu saya bicara, dua minggu ini bicara masalah kuasa untuk memperoleh kekayaan. Hari ini yang ketiga. Yang pertama saya bicara awalnya adalah bahwa kita sudah diberikan kuasa untuk kita mempercayai dengan dasar-dasar firman Allah yang mengatakan bahwa itu memang perjanjian yang diberikan kepada orang Israel itu memang diberikan kepada kita juga, karena kita adalah orang-orang yang mengenal Kristus sehingga kita mempunyai hak untuk sebagai anak Abraham yang menerima janji Allah itu. Kemudian minggu keduanya saya bicara masalah bahwa apa yang namanya kuasa itu adalah caranya. Bagaimana caranya, prinsip-prinsip apa yang bisa menghasilkan uang. Memang kelihatannya klise, tapi terus terang aja ini memang tidak mudah. Yang hari ini ketiga saya bicara masalah begini. Semua harus ada sebuah dasar-dasar firman-Nya supaya kita tidak menjadi sesat. Dan saya sudah mengajarkan bahwa ini harus Tuhan. Soalnya begini, ada yang bertanya, saya selalu mengajarkan bahwa yang di YouTube bertanya gitu. Kan saya selalu mengajarkan bahwa untuk kita untuk percaya bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa untuk memperoleh kekayaan. Apakah itu nantinya beresiko kita akan mengandalkan diri kita sendiri, bukan ngandalin Tuhan. Minggu lalu saya katakan bahwa kuasa itu sudah diberikan, tapi kita butuh yang namanya hikmatnya Allah. Kita tidak mungkin mempercayai sesuatu yang dari Allah yang Tuhan sudah berikan kepada kita terus mengandalkan diri kita sendiri. Karena sumbernya memang dari Tuhan. Karena sumbernya adalah dari Tuhan. Bahkan hari ini saya bicara lebih pedas lagi. Bahwa benar-benar kita harus bergantung sama Tuhan. Mazmur 127 ayat 1. Ini Tuhan ngomong saya berapa hari yang lalu. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di sini jelas sekali. Kalau bukan Tuhan yang bangun, ya sia-sia. Jadi nggak mungkin kita bisa mengandalkan diri kita sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Kuasa yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan berarti kita menggunakannya tanpa Tuhan. Di sini Tuhan jelas mengatakan kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, kita yang bangun sendiri, sia-sia. Arti kata membangun itu membangun ya dari kata awalnya adalah bangun, bangkit, berdiri, naik gitu ya. Nah, kalau dalam bidang properti, maksudnya membangun adalah setiap kegiatan untuk mendirikan, membongkar, memperbaharui, merubah, mengganti seluruh atau sebagian bangunan, memperluas bangunan atau bangun bangunan. Prinsipnya adalah membangun itu adalah mendirikan sebuah bangunan. Jadi arti kata membangun itu adalah proses untuk mendirikan sebuah bangunan. Nah,
Jadi ketika kita mau membangun keuangan pekerjaan kita tanpa Tuhan, ya sia-sia. Jadi bagaimana kita tidak bisa tidak mengandalkan Tuhan? Lah di sini yang saya katakan pedasnya adalah kalau bukan Tuhan yang memulai, kalau bukan Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita, ketika kita mulai pekerjaan, ketika kita mulai membangun bisnis, ujung-ujungnya sia-sia. Sia-sia itu artinya apa? Tidak berhasil, tidak ada gunanya. Manfaatnya itu tidak ada. Atau tidak menghasilkan apa-apa. Jadi ketika kita membangun, kalau bukan dari Tuhan, kita nggak dapat hasilnya. Pedes nggak? Kalau bukan Tuhan yang membangun, maksudnya begini. Saya selalu katakan, saya katakan gini, kita mempunyai 5 aspek hidup besar. Tuhan, ketuhanan, keluarga, kesehatan, keempat, pekerjaan, kelima, keuangan. Semua 5 ini adalah bangunan. Bangunan yang firman Allah katakan dibangun di atas dasar apa? Pasir atau batu gitu loh, atau batu karang gitu ya. Nah, itu kita sedang membangun rumah. Nah, bagaimana bangunan itu sebuah rumah itu bagus? Keluarga selalu memulai untuk keluarga. Kalau bukan Tuhan yang membangun, artinya kalau bukan Tuhan yang kasih jodoh, kalau bukan Tuhan yang memberikan, ketika kita bangun keluarga dengan yang salah, ujungnya keluarga itu ada sesuatunya yang hancur. Segala sesuatu kayak kesehatan juga. Kalau kita merusak tubuh kita, kita tidak menghargai tubuh inilah bait kudusnya Allah. Kita makan seenaknya, kita pola hidup, pola makan, pola tidur, semuanya berantakan, jelek semua. Arti kita tidak menghargai Tuhan. Kita tidak membangun tubuh kita dengan baik. Satu hari ketika kemarin COVID, ya mati gitu loh. Atau bermasalah gitu loh. Ya, contoh kemarin, dulu saya katakan, saya kena COVID. Banyak orang mengatakan ketika orang kena COVID, itu jantungnya, paru-parunya paling. Itu yang paling bermasalah dan masih kena. Pos setelah penyakit itu masih berefek. Saya coba, apakah ini benar? Ya saya berenang. Ketika saya berenang 25 meter, saya nyelam tanpa bernapas, saya nyampe. Kemarin saya coba tes, berapa kali saya coba tes, berkurang. Tadi 25 meter, kurang 2 meter lagi. Saya bilang kurang 2 meter nih. Berkali-kali gak bisa. Akhirnya kemarin atau sama si Marvel, benang sama Marvel. Saya coba benang. Saya paksain diri tapi dengan satu trik yang beda lagi gitu loh. Karena dulu saya nyelamin cara begini, sekarang caranya begini. Bisa. 25 meter saya sampai tanpa bernapas. Saya membangun rumah kesehatan saya. Umur saya 53 ya. Kalau kalian umur 23, 20 hampir 30, kalian masih kuat. Lumrah. Tapi saya masih kuat. Jadi efek daripada COVID, dulu paru-paru saya waktu itu pernah di ronsen, itu memang putih gitu loh, kena virusnya. Tapi itu tidak berefek buat saya. Yang saya katakan gini, itulah cara membangun rumah masing-masing kita. Ketika ada masalah, jeger, kita kuat enggak? Kalau kita membangun rumah kita 5 aspek hidup kita kuat dan berdasarkan firman Tuhan, gak akan kenapa-napa ketika ada angin, ada badai, ada banjir, gak kenapa-napa. Makanya saya katakan gini, semua 5 aspek hidup itu harus kita punya bangunan yang kuat. Hari ini saya bicara masalah bangunan, pekerjaan dan keuangan.
Ini harus dibangun begitu kuat dalam hidup kita. Supaya ketika ada, ini kenapa mata ya? Ketika ada masalah, kondisi ekonomi segala macam bermasalah, kita tidak punya efek gitu. Nah, problemnya membangun itu bukan sesuatu yang mudah. Membangun itu mempunyai proses yang makan waktu, apalagi mesti taruh pondasi. Udah sebelum bikin pondasi mesti ngegali dulu. Sekarang mau bangun berapa lantai? Mau 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai, mau 100 lantai ya beda masing-masing gitu loh. Tergantung berapa banyak, jadi tergantung kita mau bangunnya seperti apa. Kekuatan itu ya tergantung kita yang menggalinya. Nah, sebetulnya menggalinya yang sekarang yang kita diajarkan adalah firman Tuhan. Kalau dasarnya itu kuat, bangunan yang kita buat pekerjaan kita gak akan goyah. Gini. Saya ingat mungkin 20 tahun yang lalu kali. Saya pernah baca sebuah buku. Itu buku mengenai ini sih ya, seorang hamba Tuhan mempunyai anak yatim piatu yang dia pelihara, yang mujizat itu terjadi lah ya. Tapi dalam satu tulisan itu, ini bicara ada orang lain, seorang bisnismen. Seorang bisnismen itu dia pemain saham, jual beli saham. Orang ini di tulisan kalimat itu tidak pernah satu kali pun salah atau rugi waktu beli saham. Saya syok aja, kok bisa? Namanya kita manusia, pasti bisa melakukan kesalahan. Tapi dia sama sekali tidak pernah gagal. Maka terus terang saya nggak percaya. Kalau banyak filosofi dunia mengatakan hidup itu seperti roda. Entah ada di atas, entah ada di bawah. Itu bertolak belakang dengan firman. Firman Tuhan tidak mengatakan begitu. Firman Tuhan, kamu adalah kepala bukan ekor. Kamu adalah pemenang bukan orang yang kalah. Di kepala bukan ekor, bukan setelah jadi kepala, setelah dapat duit, kemudian jadi ekor miskin susah, gak punya duit. Jadi ada bisa dapat duit 20 juta misalnya, 3 bulan kemudian jadi miskin. Gak punya duit, mau makan aja susah. Minta bantuan dari orang tua atau orang lain. Saya gak percaya itu. Karena firman yang ngomong gitu, bukan yang saya. Terus firman katakan gini ya, yang minggu lalu saya katakan, aku yang mengajarkan kamu apa yang memberikan keuntungan, faedah. Artinya apa ya? Firman Allah katakan dia tidak mengajarkan kita rugi. Berarti seharusnya hidup kita selalu untung. Karena memang firmannya mengatakan itu. Loh terus kalau kenapa kita bisa rugi? Berarti kita yang salah. Bukan firman Tuhan yang salah. Jadi kalau kita mengalami sesuatu dari atas kemudian ke bawah, bukan karena Tuhan yang bikin pencobaan. Tapi kitanya yang salah. Nah, kenapa seorang bisnismen ini itu bisa total sama sekali tidak salah? Ini luar biasa hebatnya ini orang. Dia katakan begini, sebelum dia beli saham, dia tidak akan pernah beli saham sebelum Tuhan ngomong. Ini bagi saya adalah orang yang sempurna bisa mengontrol emosinya. Dia selalu dikasih tahu, lu beli saham ini perusahaannya pasti ujung-ujungnya ini gede. Lu pasti untung. Karena analisanya begini. Pasti berhasil. Gak mungkin gak. Ini perusahaan pasti untung. Tapi ada juga yang ngomong,
Lu jangan beli perusahaan kecil inilah. Lu beli, lu rugi, percuma. Jadi ada yang namanya ya info-info yang seperti itu. Tapi dia sama sekali tidak dengerin. Hebat. Bagaimana dia bisa mengontrol dirinya untuk tidak terpengaruh. Itu luar biasa menurut saya. Jadi selama kalau dia mau beli saham apapun bukan tergantung dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Tapi tergantung apa yang Tuhan katakan. Ketika ada kesaksian batin dia, damai sejahtera, beli, dia beli. Walaupun itu perusahaan kecil, walaupun itu perusahaan rugi. Tapi kalau dalam hatinya ngomong, beli, dia beli. Ada firman mengatakan Roh Kudus, dia adalah roh yang mengetahui yang masa akan datang. Jadi Roh Kudus kasih tahu, memang sekarang kelihatannya rugi. Lu tahan, lu beli, dia akan untung. Kenapa? Roh Kudus tahu yang akan datangnya. Saya keinget dalam sekitar berapa hari ini itu tulisan ada puluhan tahun yang lalu, saya baru diingetin lagi. Kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, kalau bukan Tuhan yang memulai, yang membangun gini, Tuhan ini punya desain, Tuhan itu menjadi desainernya kita, Tuhan itu menjadi arsitekturnya kita, Tuhan itu yang menjadi konsultan kontraktor. Karena kita yang ngerjain, konsultan itu Tuhan. Jadi gini, yang namanya desain atau arsitek, ketika dia mau bangun rumah, dia akan bangun. Mana yang bagus sesuai dengan, kalau misalnya saya mau bangun rumah, gue pengen punya kamar 3, gue pengen di belakangnya ada ini, gue pengen kamar mandinya begini. Semuanya dia, apa yang saya mau, ini arsitek dia harus bikin. Oke, maunya begini-gini, dia gambar. Ketika dia gambar, setelah selesai digambar, dia nyodorin saya. Nah ketika nyodorin saya, oke, saya mau. Karena sesuai dengan saya mau. Nah kalau rumah nomor 1, cuma 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai itu gak perlu konsultan. Karena itu tukang gak mampu gitu loh. Gak perlu gitu-gituan. Tapi kalau sudah bicara yang misalnya rumah sakit, atau bangunan yang tinggi, bangunan yang misalnya apartemen, itu harus ada konsultan. Jadi ketika seseorang mau anggap nih bangunan 10 lantai gitu ya kantor. Nah bangunan 10 lantai itu tetap harus ada diatur. Konsultan ini tujuannya apa bangunannya? Anggap rumah sakit yang paling gampang deh ya. Rumah sakit tuh butuh apa aja. Salurannya untuk oksigennya lah, untuk saluran ininya lah, AC-nya lah, saluran untuk pembuatan apa segala macam. Itu butuh yang namanya konsultan khusus yang bikin rumah sakit. Ada arsitek harus kerjasama dengan konsultan ini. Jadi mereka harus mesti berdua. Nah setelah hasil akhirnya dapat, barulah dikasih kontraktor. Tetapi kontraktor nggak bisa jalan sendiri, harus ada QC, harus ada namanya konsultannya. Seorang kontraktor pun harus tanya, ini bagaimana. Jadi ketika proses pembangunan tetap dibutuhkan yang namanya konsultan untuk ngebangunnya harus pas. Ketika kita di dalam kandungan, Allah sendiri itu sudah membuat kita, mendesain kita. Nanti itu mau jadi apa? Oke, itu terlalu ini ya. Kita bicara masalah pekerjaan. Pekerjaan Tuhan sudah mendesain. Tuhan sudah sebagai arsitekturnya. Yang kemarin saya katakan, step by stepnya, langkah demi langkahnya. Tuhan itu sudah mempunyai caranya.
Ketika habis ngelakuin A, kau harus melakukan B. Habis melakukan B, kau melakukan C. Jadi ada sebuah proses yang harus kita lalui untuk kita bisa mencapai apa yang Tuhan, bukan kita inginkan. Bukan kemampuan kita, bukan keinginan kita, tapi Tuhan. Jadi Tuhan tuh punya desainnya. Nah, pada waktu, makanya how to find, how to mencari, kemudian to follow and to fulfill. Jadi ketika kita tahu dulu, oke, desainnya Tuhan, oke, sekarang kerjaan gua adalah ini. Tuhan gue udah yakin ini kerjaan yang Tuhan taruh dalam diri gue. Gue udah yakin 100% ini kerjaannya Tuhan. Maksudnya Tuhan untuk gue nih kerja di sini, bisnis di sini. Itu harus punya dulu. Lah kalau nggak punya, mau kemana ya? Mau kemana ya? Ya gimana mau Tuhan mau memberkati sesuatu kerjaan kita kalau kita sendiri nggak punya keyakinan? Cari dulu yang pertama. Dulu saya pernah udah ngomong, saya nggak mau ulang lagi. Prinsipnya adalah bahwa Allah sudah mempunyai desain untuk kerjaan kita. Nah setelah kita dapat, oke, ini memang tempatnya gua. Nah, kalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia kerjaan kita nggak dapat hasil. Kita nggak untung. Ketika kita tahu nih, oke, ini Tuhan yang suruh gue lakuin ini bisnis ini. Itu bukan berarti kita otomatis akan bisa menghasilkan. Kenapa? Ada namanya how to follow. Bagaimana cara kita ngikutin. Jadi ada prosesnya. Jadi prosesnya adalah itu namanya dia konsultan. Untuk setiap langkah demi langkah kita yang harus kita lakukan supaya bangunan yang kita bangun itu bangunan yang kuat. Akhirnya bangunan itu bisa menghasilkan uang. Ini kelihatannya klise, tapi saya tahu ini tidak mudah. Makanya orang itu bisa berhasil sangat sedikit. Sangat sedikit. Orang yang bisa bertahan di dalam masalah ya, masalah hidup kita, masalah apapun gitu ya, mau keuangan segala macam, itu sedikit gitu loh. Kenapa? Karena untuk ngebangunnya itu bukan satu perkara yang sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, kagak. Apalagi kalau bicara masalah keuangan, itu bicara masalah harus banyak hal yang harus kita perjuangkan. Maka untuk orang sukses itu sangat sedikit. 10-20%. Karena memang prosesnya ini nggak mudah. Maka tadi saya katakan, ini orang bisnismen bisa pemain saham ini bisa sama sekali nggak pernah gagal. Karena memang dia sudah bukan dirinya lagi. Ketika dia ngambil keputusan itu bukan dari dirinya sendiri. Dan untuk bisa kayak begitu, itu artinya apa? Emosinya tuh di nol. Emosinya total nol. Itu yang sangat-sangat susah. Dua minggu lalu ketika saya tanya, Roh Kudus, ajarin saya sesuatu. Terus dia ngomong saya masalah jiwa. Jiwa bla 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 segala. Saya nggak bisa terangin terlalu panjang. Jiwamu bla begini-begini, bagaimana mengontrol bla bla segala macam. Ketika saya dengar kayak itu saya cuman orang yang bisa menguasai jiwanya adalah orang yang berhasil.
Kalau engkau tidak pernah bisa mengontrol emosimu, gak akan pernah. Saya balik lagi. Saya gak bisa jelasin masalah jiwa itu terlalu panjang. Proses bangunan yang kita buat di dalam bidang aspek hidup kita, seharusnya Tuhan yang menjadi arsitek dan konsultan kontraktornya. Sebab Tuhan yang menjadi desainernya. Karena dia sudah mempunyai rancang bangun untuk hidup kita. Maka firman katakan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan masa depan yang bagus. Karena dia udah punya rancangan. Kalau bukan Tuhan, jadi kalau bukan Tuhan yang, coba pakai ini dah. Kalau bukan Tuhan yang yang menuntun, yang merancangkan atau kita ngikutin, ujung-ujungnya gak berhasil. Memang kelihatannya klise lagi. Gak mudah. Saya terusin dulu. Terus lalu gimana caranya? Saya tanya sama Tuhan. Lalu gimana caranya kita bisa tahu cara Tuhan yang ngebangun? Oke, Tuhan yang bangun. Kalau bukan Tuhan yang bangun, sia-sia. Oke, gimana caranya saya tahu Tuhan itu yang bangun? Maksudnya ini memang ya Tuhan kerja gitu loh, bukan saya yang kerja. Betul gak? Ya itu harus ada pertanyaan lagi dong. Awalnya Tuhan berkatakan, kalau bukan Tuhan yang bangun, sia-sia, gak ada hasilnya. Oke, saya ngerti. Jadi mesti Tuhan yang bangun. Gimana caranya saya tahu? Nyaho? Ketika saya bertanya begini, ingat semuanya harus ada firman. Ya. Karena Tuhan pun, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan pun jawab, Roh Kudus ya, itu ngomong firman, dia ingetin firman. Amsal 3 ayat 5 sampai 8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Oke, diawali begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segala hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi begini, percaya kepada Tuhan yang diawali adalah kita percaya bahwa Allah itu mengasihi kita. Bahwa Allah itu ingin memberkati kita. Percaya itu dulu. Lah kalau enggak percaya bahwa itu Allah sayang sama kita, Allah care peduli sama kita, gimana kita bisa tanya sama Tuhan, Tuhan kasih saya jalan? Ya enggak bisa, karena udah dasar kita enggak percaya, dasar kita enggak yakin bahwa Tuhan ini mengasihi kita. Kita masih, kemarin saya katakan begini, kan kenapa sih saya selalu mengatakan jangan minta-minta, sehingga dipertanyakan itu. Karena saya ingin kita semua ngerti, kita ini harus dewasa. Saya pengen kita ini semua dewasa, bukan sebagai bayi, sebagai pengemis, tapi sebagai pejuang. Kenapa? Oke, saya nyambung. Karena dia bertanya, di doa Bapa kami itu kan pada minta. Maksudnya Tuhan mengajarkan sendiri doa itu minta. Saya hanya bahas sedikit aja. Di Matius 6 ayat 9 sampai 13.
Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan surga, kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Oke, Tuhan mengajarkan awal ini. Kalau kita lihat dari kalimat sebelumnya, itu saat dimana Tuhan mengajarkan seperti orang Farisi yang doa di tengah jalan, bertele-tele gitu loh. Jadi Tuhan katakan gini, kalau mau ngomong sama Tuhan gak perlu kayak begitu gitu loh. Diajarin doa seperti ini. Prinsip begini, menurut saya, karena saya ini berdasarkan konklusinya saya. Bukan berdasarkan, tapi saya akan punya ada dasar firmannya. Konklusi saya, doa Bapa kami adalah doa ini tentang pengakuan akan hidup kita tergantung kepada Allah. Yang dimulai dari kuduskanlah Bapa, tunggu dulu. Merendahkan diri kita, mengakui otoritas Tuhan. Yang saya maksud gini, ketika doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, kita itu mengakui Yesus sebagai Tuhan, sebagai otoritas dalam hidup kita. Kemudian jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Inilah kita mengharapkan, kita harus tahu kehendak Allah. Kalau bukan Tuhan yang membangun, artinya kita harus tahu kehendak Tuhan biar apa yang ada di surga terjadi di bumi dalam hidup kita. Kita tahu kerjaan apa yang Tuhan ingin beri kita lakukan. Nah, berikan kami pada hari ini makanan secukupnya. Yes, itu menunjukkan kita bergantung kepada Tuhan. Tapi Tuhan sudah menjawab lagi. Allahku akan mencukupi segala kebutuhan. Jadi Tuhan awalnya ngomong seperti ini untuk menyatakan lu kalau doa. Ini sebelum Kristus selesai ya, bangkit. Kalau berdoa jangan bertele-tele. Ini ada sebuah pengakuan. Jadi berikanlah kepada kami pada hari ini makanan cukupnya. Tuhan jawab, Allahku akan mencukupi segala kebutuhan. Nah, ini kan berarti kita mintakan, Tuhan jawab, gua akan cukupin. Sesuatu yang sifatnya adalah Allah cukupi. Tuhan jawab. Nah, ampuni kami kesalahan kami, seperti Bapa kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kristus sudah mengampuni dosa-dosa kita, dan kita harus bisa mengampuni orang lain. Saya terusin. Jangan membawa kami dalam pencobaan. Ini seperti kita minta Tuhan jangan membawa kami dalam pencobaan. Dijawab sama Tuhan di dalam Yakobus. Yakobus 1:13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena diset atau terpikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Di sini kata jangan membawa ke dalam pencobaan. Tuhan menjawab di dalam Yakobus. Pencobaan itu bukan datang dari Allah, tapi dari dirimu sendiri. Doa Bapa kami, jadi maksudnya begini, saya tidak melarang untuk orang meminta-minta sama Tuhan. Terserah. Yang tapi saya ingin ajarkan adalah, jadilah seorang pejuang. Bukan menempatkan diri sebagai seorang pengemis. Pejuang apa? Pejuang untuk kita mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan. Berjuang untuk merubah otak kita ini, manusia lama kita ini dirubah menjadi manusia baru. Maka Paulus kata memperbarui pikiran. Jadi pada saat kita menjadi orang Kristen, yang harus diubah adalah pola pikir kita. Ini yang gak diajarin. Selalu diajarkan minta, minta, dan minta. Ya kalau mau minta sok silakan, saya enggak ingin. Tetapi saya berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan apa? Saya enggak perlu minta. Kenapa firman ngomong gini? Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam surga. Di sini Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani. Segala berkat
sudah tersedia, disediakan buat kita. Lah orang seperti ini, saya minta air dong. Ki, saya minta air dong Ki, air putih. Padahal saya udah ada air di sini. Terus saya minta lagi, kok itu kan ada airnya? Ki, minta air. Itu air udah ada. Jadi Tuhan katakan gini, segala berkat udah ada aku sediakan bagi engkau. Kau gak perlu minta, udah ada. Nah sekarang bagaimana caranya mengeluarkan kuasa, kuasa memperoleh kekayaan dalam diri kita. Itulah sebuah proses membangun rumah. Itulah bagian yang tersulit. Tapi orang Kristen sukanya meminta karena bagian dia tuh nggak ada, ngelontarkan tanggung jawabnya ke Tuhan aja. Tuhan saya minta, jadi seolah Tuhan yang tanggung jawab cukupi kebutuhan kita, bertanggung jawab untuk Tuhan memberkati kita tanpa kita tidak mau berusaha merubah diri. Bagaimana kau menilai dirimu sendiri? Demikianlah dirimu. Jadi yang kita harus usahakan adalah merubah diri. Otak kita. Kalau bukan Tuhan yang bangun, sia-sia. Kita harus tahu. Saya menyambung lagi tadi. Percayalah kepada Tuhan. Tadi saya katakan harus percaya dengan kasih Allah. Percaya bahwa dia sudah memberikan apa yang kita butuhkan. Sudah menyediakan apa yang kita butuhkan. Itu kita percaya dulu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, kemudian akui dia dalam segala lakumu dan ia akan meluruskan jalanmu. Maksudnya begini. Kalau dalam terjemahan yang lainnya, BMK maupun TSI, ngomong gini. Mintalah kehendak dalam setiap langkah hidupmu. Mengakui dia segala lakumu artinya apa? Kita harus minta kehendak. Inilah yang kita minta. Biar kehendakmu yang terjadi di bumi seperti di surga. Inilah yang kita minta. Kita minta kehendak Tuhan di dalam setiap langkah kita. Makanya orang ini, bisnismen ini bisa sama sekali tidak rugi. Ya karena firman-Nya mengatakan, aku mengajarin apa yang memberikan keuntungan kepadamu. Aku menunjukkan jalan harus kau tempuh. Artinya apa? Dia tahu. Bukan tahu, dia cari tahu kehendak Tuhan. Akui dia dalam segala. Inilah proses yang sangat susah sekali. Karena kita punya emosi. Kalau terjemahan BMK ngomong gini. Ingatlah Tuhan. Dalam segala sesuatu yang akan kau lakukan. Maka ia akan nunjukkan kepadamu jalannya. Jadi saya tidak mengajarkan bahwa kuasa dalam diri kita itu kemudian kita bisa gunakan dengan kemampuan diri kita sendiri. Dengan kekuatan diri kita sendiri. Jelas di sini mengatakan kalau bukan Tuhan yang bangun rumah, kita nggak ngasilin duit. Caranya gimana untuk kita bisa tahu cara Tuhan yang membangun? Ya ini caranya. Ngomong dulu sama Tuhan.
boleh nggak beli, boleh nggak ambil ini, saya mau ngelakuin ini. Maka ia akan kasih tahu boleh atau tidaknya. Nah, inilah bagian yang tersulit karena kita punya emosi. Kita ngelihat, kita mendengar, kita punya perasaan, ya kan? Kita punya jiwa. Nah, itu sebuah hal yang sangat sulit untuk kita bisa atasi kalau kita pola pikir kita belum sama dengan Tuhan. Misalnya nih, saya lagi ngomong saham. Contoh saya ngomong sama mertua saya. Mama tahu nggak saham blue chip itu saham yang bisa nguntungin? Bengong. Karena memang dia nggak tahu. Pikiran sama dia sama saat saya ya beda. Saya ngomong gitu, sama aja gua nggak tahu. Ngomong blue chip apaan tuh? Pikirannya nggak sama saya, karena memang dia nggak punya pengetahuan. Saya punya pengetahuan, tapi dia nggak punya pengetahuan. Jadi ketika saya ngomong, ya dia nggak ngerti apa-apa. Jadi gini, yang membuat kita bisa mengerti pikiran Tuhan, jalannya Tuhan. Kalau kita ini punya pikirannya sama dengan Tuhan. Nah, untuk mempunyai pikiran yang sama-sama Tuhan, itu namanya kita harus memperbarui pikiran kita. Nah, itu proses sangat susah. Jadi orang ini yang businessman ini bisa tidak sama sekali rugi. Karena pikirannya udah sama seperti Allah. Dia bisa ngontrol emosinya, total ngontrol sama sekali. Dia tidak pakai perasaan, dia nggak dengar dari orang ini akan untungin. Ini perusahaan gede nih, ini perusahaan pasti untung. Lu beli aja, lu kalau nggak beli lu rugi. Sama sekali gua nggak pikirin. Tuhan belum ngomong apa-apa, jadi gua nggak mau beli. Artinya apa? Dia mempunyai pola pikirnya yang ini. Kalau bukan Tuhan yang bicara kepadaku, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang sudah mendesain itu akan untung, gua gak akan beli. Terus gimana? Yang paling simpelnya adalah damai sejahtera. Untuk kita tahu ini kehendak Tuhan atau bukan. Coba. Roma 14 ayat 23. Ini tadinya ayat-ayat belum tentu saya mau keluarin, tapi akhirnya saya keluarin juga. Roma 14 ayat 23. Ya. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia akan dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Segala sesuatu yang berdasarkan iman berarti kebenaran. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, tidak boleh ada yang namanya kebimbangan. Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Dia pasti akan tahu apa yang terbaik buat kita. Jadi gini loh, kuasa itu ada dalam diri kita. Hikmatnya itu pun ada dalam diri kita.
Tinggal pertanyaannya, bisa keluar gak itu hikmatnya? Amin. Nah, untuk bisa keluar itu hikmat ya berarti kita harus namanya sefrekuensi. Sefrekuensi dengan Roh Kudus. Dan untuk mencapai sefrekuensi dengan Kudus berarti otak kita itu nggak ada perasaan kita. Pokoknya jiwa itu benar-benar total nol. Dan untuk bisa total seperti itu punya hubungan sama Tuhan itu harus benar-benar kuat. Aduh, puyeng ya. Gue mesti sama Tuhan, gue mesti benar-benar sama Tuhan. Gue mesti berhubungan sama Tuhan, gue mesti mencari Tuhan. Mana ada waktu untuk ngerenungin, untuk bisa memperbarui. Aduh Tuhan, kalau mau berkati aja lah. Kalau kamu buka pintu, bukain pintu aja lah. Ini lagi susah nih, mau bayar ini gak bisa, jadi ngutang terus, ngutang ini, ngutang terus. Ini Tuhan saya butuh. Kasihanilah aku lah Tuhan. Percaya sama saya. Saya pernah ngalamin gitu, saya pernah jadi pengemis. Pernah saya jadi pengemis. Gak dapat. Benar, gak dapat. Pernah saya merengek-rengek di hadapan Tuhan. Nangis bombay. Ya, nangis bombay, bukan nangis biasa ya. Bombay. Gak berubah tuh hidup. Tapi ketika pola pikir saya berubah. Ini tahun-tahun ini saya semakin kayak orang harus dituntut lebih untuk merubahnya. Tapi kalau sekitar tahun 2003, 2004, 2005. Itu masa-masa di mana saya harus berubah pikiran. Sehingga tahun 2006 saya mulai mengalami terobosan. Perubahan di dalam akan berubah perubahan di luar. Terjadi perubahan di dalam sekitar tahun segitu. Paling banyak di sekitar tahun 2005. Baru terjadi perubahan. Sekarang saya harus mengalami namanya Tuhan tuntun saya untuk saya harus merubah lagi pola pikir saya. Saya harus membangun sebuah rumah yang kuat lagi. Saya ingin katakan, sangat sulit. Saya tidak mengatakan ini mudah. Maka Tuhan ngomong sama saya ini, kalau bukan Tuhan yang bangun, kau tidak akan menghasilkan apa-apa. Jadi Tuhan yang katakan gini, akui aku, libatin aku ketika engkau melakukan sesuatu. Tanya kehendakku dulu. Ini kehendakmu Tuhan, boleh enggak? Ini bagian yang sangat sulit. Karena kita punya perasaan. Kita punya mata. Kita ngedengerin. Itulah Roh Kudus yang ngajarin saya itu jiwa seperti apa. Inilah bagian yang tersulit. Tapi ketika tadi saya katakan businessman ini dia mencapai tahap di situ. Bahwa jiwanya tidak mempengaruhi dia dalam ambil keputusan. Dia hanya terpengaruh oleh keputusan Roh Kudus. Bukan dari apa yang dia dengar. Apa yang dia lihat dari berita. Dia cuma hanya mendengar dalam hatinya, dalam dirinya. Damai sejahtera. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman, dosa. Segala sesuatu dilakukan karena tertekan, takut,
khawatir, apakah untung, apakah bisa dosa. Jadi kita harus mendapatkan peace-nya dulu, damainya dulu. Ketika gue ngelakuin ini, ada damai gak? Nah problemnya untuk dapetin damai ini enggak hitungan semenit, 2 menit, 5 menit, sehari. Ini orang bisnismen pun juga enggak ambil keputusan itu pada waktu apakah Tuhan langsung ngomong pada hari itu. Dia nggak nanya, Tuhan ini saham perusahaan A ini orang pada ngomong gini, ini gimana Tuhan? Beli apa enggak? Dia ketika bertanya, apakah Tuhan langsung jawab? Jangan beli, hitungan detik, kagak. Ini bagian yang tersulit buat kitanya. Bisa nggak kita bertahan? Bisa nggak kita sabar nunggu? Tuhan udah ngomong apa belum? Ini bagian yang kita harus bisa mengalahkan emosi kita, mata kita, telinga kita. Itu supaya dimatiin hanya dengerin di dalam diri kita. Maka firman katakan gini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Kita sedang di ujung tanduk. Kita banyak kebutuhan. Harus nunggu kayak begini. Gimana ceritanya? Oke, begini. Jadilah pejuang. Amin. Jadilah pejuang, bukan seorang peminta. Pejuang untuk bisa mempunyai pikiran yang diubahkan atau sama seperti firman Tuhan. Berjuang di situ. Karena itu berjuangnya nggak mudah. Benar nggak mudah. Tapi itu caranya, jalannya. Jadi hari ini ketiga. Ini saya bicara masalah Tuhanlah yang bangun rumah kita. Rumah pekerjaan kita harus Tuhan yang bangun. Amin. Bukan karena kita mampu, karena punya pengetahuan, punya pendidikan, fasilida, tangannya hebat, bla bla segala macam. Tidak bergantung kepada kemampuan diri sendiri. Tapi total bergantung kepada Tuhan. Amin. Kita belajar sama-sama. Bagi mereka yang mau. Karena itu orang yang bisa bertahan dalam 5 aspek hidup ini, itu adalah orang yang berhasil. Dalam 5-5-nya ya. Tidak punya masalah dalam ketuhanan. Hidup dalam tenang, dalam damai. Tidak masalah dengan keluarga. Istri, anak melakukan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Tidak ada masalah dalam keluarga. Karena semuanya ada kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kesehatan. Ada pengertian. Tubuhku bait kudusnya Allah. Sudah bangun yang kuat. Keempat, pekerjaan. Kita sudah berada di dalam kehendak Tuhan. Tuhan ingin karena kita kerjaan ini. Dan kita melangkah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ujungnya ngasilin duit. Otomatis. Jadi di mana ada kebenaran, Tuhan yang kerja.
Cuma itu doang. Cuma itu yang Tuhan ajarin saya dari tahun 2006. Jadi kita harus memperoleh kebenaran itu. Taruh di kerjaan kita kebenaran itu. Pasti berhasil. Enggak ada kebenaran, setan yang kerja. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi itu bagian kita, bukan bagian Tuhan. Ya, prinsipnya saya ingin selalu tekankan. Terserah mau minta juga, itu hakmu untuk sebagai seorang Kristen yang meminta kepada Allah. Apakah itu dosa? Tidak. Enggak dosa sama sekali. Jadi kalau mau minta sama Tuhan, mintalah. Kalau kau ingin setiap pagi meminta sama Tuhan, silakan. Saya tidak melarang, saya tidak menganggap itu sebagai dosa. Tapi saya ingin katakan, itu tidak efektif. Karena saya berprinsip Efesus 1 ayat 3. Allah sudah memberikan segala berkat rohani itu. Allah sudah menyiapkan apapun yang kita butuhkan. Jadi bagian kita adalah seharusnya memperbarui otak kita supaya kita bisa tahu kehendak Allah dan kita mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan. Selesai. Dan proses itu bukan hal yang mudah. Tetapi itu layak untuk kita lakukan. Amin. Saya berharap ada orang yang dengerin khotbah ini. Bisa berubah. Dan mengalami perubahan. Dan bisa bersaksi. Saya berubah. Oke, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Amin. Oke, musik.